Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Madianova. Saya Surya Regina Putri. Nah, di sini kami akan membahas materi mengenai induksi matematika. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang induksi matematika, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu induksi matematika. Apa sih itu induksi matematika? Apa ya? Mending kita bahas sama-sama. Let's go! Pengertian induksi matematika. Induksi matematika merupakan metode pembuktian yang digunakan untuk menentukan kebenaran. Metode induksi matematika digunakan dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan yang asli. Selain itu, induksi matematika juga dapat diartikan sebagai cara pembatalan atau pernyataan matematika. Induksi matematika digunakan rumus sebagai suatu metode pembuktian atas suatu pernyataan. Lebih ringkasnya, induksi matematika merupakan metode untuk membuktikan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Bagaimana sih cara mengetahui bahwa pernyataan itu benar atau salah? Misalkan, Pn merupakan suatu bilangan asli. Langkah awal yang dimana n sama dengan 1 artinya di 1 dan pernyataannya harus bernilai benar. Langkah induksi yang dimana n sama dengan k artinya pk dan kita harus asumsikan benar. Kemudian selanjutnya kita ubah menjadi n sama dengan k tambah 1 yang artinya pk tambah 1 dan pernyataannya bernilai benar. Nah, teman-teman sekalian sudah paham kan tentang apa yang dimaksud dengan induksi matematika? Agar kita memahami lebih lanjut tentang induksi matematika, ayo kita pelajari contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2n tambah 2 sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Langsung saja kita ke penyelesaian soal pertama. Untuk n sama dengan 1, kita masukkan soalnya dulu. Kemudian nilai n-nya kita ubah menjadi 1. Sehingga 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1. Nah, langsung saja kita kerjakan. 2 dikali 1 tambah 2 hasilnya 4. Kemudian 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 hasilnya juga 4. Nah, pada pernyataan n sama dengan 1, itu nilainya terbukti atau benar karena pada kedua ruas atau kedua sisi hasilnya sama, yaitu 4. Nah, langkah selanjutnya yaitu untuk n sama dengan k. Kita tulis ulang soalnya, kita sisa ganti n-nya menjadi k. Sehingga 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2k tambah 2 sama dengan k kuadrat ditambah 3k. Nah, selanjutnya kita kerjakan untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, kita bisa tulis ulang pada n sama dengan k-nya karena kita di situ asumsikan benar atau hipotesakan. Kita bisa tulis ulang. Sehingga 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2k tambah 2. Nah, kemudian kita ganti n menjadi k tambah 1 sehingga 2k tambah 1 ditambah 2 sama dengan k tambah 1 kuadrat ditambah 3k tambah 1. Nah, pada pernyataan n sama dengan k kan kita asumsikan benar. Kita bisa tuliskan hasilnya di bagian bawah. 4 tambah 6 tambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2k tambah 2-nya, yaitu k kuadrat ditambah 3k. Nah, setelah itu kita bisa tulis ulang lagi k kuadrat ditambah 3k. Kemudian kita bisa kerjakan pada ruas kirinya, yaitu 2 dikali k, 2k, 2 dikali 1 hasilnya 2, kemudian ditambah 2. Sama dengan kita kerjakan lagi di sisi kanannya atau ruas kanannya. K dikali 2 hasilnya k kuadrat, kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2, kemudian dikali k hasilnya 2k, ditambah 1. Kemudian kita tambahkan lagi 3 dikali k hasilnya 3k, kemudian 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, setelah itu kita jumlahkan pada ruas kirinya.
Kita bisa tulis ulang K kuadratnya, karena K kuadrat tidak memiliki pasangan atau dia berdiri sendiri atau dia beda sendirilah. Nah, setelah itu kita tulis lagi K kuadrat ditambah 3K ditambah 2, K hasilnya 5K. Kemudian 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, pada ruas kanannya K kuadrat kita tetap tulis karena dia beda sendiri atau dia tidak memiliki pasangan, sehingga dia tidak bisa dijumlahkan. Kemudian kita tambah lagi 2K ditambah 3K hasilnya 5K. Kemudian 1 ditambah 3 hasilnya 4. Nah, pada pernyataan N sama dengan K tambah 1, nilainya terbukti atau benar karena pada kedua ruas hasilnya sama, sehingga pernyataan N sama dengan K tambah 1 itu benar atau terbukti. Baik, selanjutnya contoh nomor 2, buktikan bahwa 3 tambah 9 tambah 13 tambah seterusnya tambah 4N kurang 1 sama dengan 2N kuadrat tambah N. Penyelesaiannya untuk N sama dengan 1. 4 kali 1 sama dengan 4 kurang 1 hasilnya 3. 2 kali 1 kuadrat hasilnya 2 tambah 1 hasilnya 3. Nah, di sini terbukti karena kedua ruas hasilnya sama. Nah, selanjutnya untuk N sama dengan K, 3 tambah 9 tambah 13 seterusnya tambah 4K kurang 1 sama dengan 2K kuadrat tambah K diasumsikan benar. Selanjutnya untuk N sama dengan K tambah 1. 3 tambah 9 tambah 13 tambah seterusnya tambah 4K kurang 1 tambah 4K tambah 1 kurang 1 sama dengan 2K tambah 1 kuadrat ditambah K tambah 1. 2K kuadrat tambah K didapat dari hasil hipotesa sebelumnya di mana 4K kurang 1. 4K tambah 4 kurang 1 didapat dari 4 kali K sama dengan 4K, sedangkan 4 kali 1 sama dengan 4, terus kurang 1 kita tulis ulang. Selanjutnya ruas kanan ada 2K kuadrat tambah 2K tambah 1, di mana 2 kita tulis ulang, sedangkan K kuadrat itu didapat dari hasil 2 kali K sama dengan 2 kuadrat. Di K kuadrat tambah 2 kali 1 sama dengan 2 dikali K sama dengan 2K. Ditambah 1. Selanjutnya K tambah 1 itu kita tulis ulang. 2K kuadrat tambah 5K tambah 3, di mana 2K kuadrat kita tulis ulang, sedangkan 5K kita dapat dari K tambah 4K sama dengan 5K. 4 kurang 1 sama dengan 3. Lanjut kita ke ruas kanan. 2K kuadrat kita dapat dari 2 kali K kuadrat sama dengan 2K kuadrat tambah 2 kali 2K sama dengan 4K. 2 kali 1 sama dengan 2. Ditambah K tambah 1 kita tulis ulang. 2K kuadrat tambah 5K tambah 3 kita tulis ulang lagi karena penyelesaiannya sudah sederhana. 2K kuadrat tambah 5K tambah 3 kita dapat dari 2K kuadrat kita tulis ulang karena tidak mempunyai pasangan, sedangkan 5K kita dapat dari 4K tambah K sama dengan 5K, sedangkan 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, di sini terbukti karena ruas kiri dan kanan hasilnya sama. Soal nomor 3. Buktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah N sama dengan 1/2N dikali N tambah 1. Untuk N sama dengan 1. Kita tulis 1 sama dengan 1/2 dikali 1 dikali 1 tambah 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Di mana 1 sama dengan 1/2 dikali 2. 2-nya habis, jadi hasilnya 1 sama dengan 1. Sisi kiri dan sisi kanan hasilnya sama, maka terbukti. Lanjut, untuk N sama dengan K.
1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya ditambah K sama dengan 1/2K dikali K tambah 1 diasumsikan benar. Untuk N sama dengan K tambah 1. 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya ditambah K tambah K tambah 1 sama dengan 1/2 K tambah 1 kali K tambah 1 tambah 1. 1/2 K dikali K tambah 1 diambil dari hasil hipotesa yang di atas. K tambah 1 kita tulis ulang sama dengan 1/2 K tambah 1 kita turunkan lagi karena tidak mempunyai persamaan. K kita turunkan, 1 tambah 1 hasilnya 2 sehingga K tambah 2. Nah, setelah itu ruas kiri kan penjumlahan dan ruas kanan perkalian. Agar kedua ruas sama, kita kerjakan ruas kiri. Yang dimana 1/2 dan K tambah 1 kita keluarkan dan yang tersisakan K. Nah, kita tulis ulangkannya. Nah, tadi kan asalnya 1, agar dapat 1/2-nya kita kalikan dengan 2, sehingga 1/2 kali 2 kan 1, maka K tambah 2, sehingga 1/2 K tambah 1, K tambah 2, kemudian 1/2 K tambah 1 kali K tambah 2 kita tulis ulang. Sehingga 1/2 K tambah 1, K tambah 2 sama dengan 1/2 K tambah 1, K tambah dikali K tambah 2. Terbukti karena kedua ruas memiliki hasil yang sama. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. Soal nomor 4, buktikan bahwa 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah seterusnya ditambah 6N dikurang 3 sama dengan 3N kuadrat. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Untuk N sama dengan 1, kita tinggal ubah nilai N-nya menjadi 1, sehingga bentuknya 6 dikali 1 dikurang 3 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat. 6 dikali 1 dikurang 3 hasilnya 3, dan 3 dikali 1 kuadrat hasilnya juga 3. Nah, pada pernyataan N sama dengan 1 bernilai benar atau terbukti karena pada kedua ruas nilainya sama, yaitu 3. Pada ruas kiri 3 dan pada ruas kanan juga 3. Selanjutnya, untuk N sama dengan K, kita bisa ubah nilai N-nya menjadi K, sehingga 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah seterusnya ditambah 6K dikurang 3 sama dengan 3K kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke pernyataan N sama dengan K tambah 1. Nah, kita bisa ulang pernyataan dari N sama dengan K. Itu 3 ditambah 9 ditambah 15 ditambah seterusnya ditambah 6K dikurang 3. Kemudian kita tulis ulang soalnya, tapi kita ubah nilai N-nya menjadi K tambah 1. Sehingga 6K tambah 1 dikurang 3 sama dengan 3K tambah 1 kuadrat. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan hasil dari hipotesa tadi atau yang sudah kita asumsikan benar, yaitu 3K kuadrat. Nah, 3K kuadratnya kita bisa tulis ulang di bagian bawah, kemudian kita kerjakan pada ruas kirinya. 6 dikali K sama dengan 6K, 6 dikali 1 sama dengan 6, kemudian dikurang 3, sehingga 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 6 dikurang 3. Kemudian setelah itu kita kerjakan ruas kanannya. Kita tulis sama dengan dulu, kemudian kita tuliskan 3-nya tetap, dan kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Nah, 2 dikali K sama dengan K kuadrat, 2 dikali 1 sama dengan 2, dikali K sama dengan 2K. Kemudian ditambah 1, sehingga 3 di dalam kurung K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 3K kuadrat kita tetap tuliskan karena dia berdiri sendiri atau dia tidak memiliki pasangan yang sama. Nah, setelah itu kita tulis 6K. Dia juga tidak memiliki pasangan sehingga dia tidak dijumlahkan. Nah, setelah itu 6 dikurang 3 hasilnya 3. Sehingga 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3 sama dengan, nah setelah itu kita kali masuk angka 3-nya. 3 dikali K kuadrat, 3K kuadrat. 3 dikali 2K sama dengan 6K, dan 3 dikali 1 sama dengan 3. Sehingga hasilnya 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3.
Sehingga pada pernyataan N sama dengan K tambah 1 bernilai benar atau terbukti. Karena pada kedua ruas bernilai sama, yaitu 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3 sama dengan 3K kuadrat ditambah 6K ditambah 3. Baik, selanjutnya contoh soal nomor 5. Soal nomor 5, 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya ditambah 2N tambah 3 sama dengan N kuadrat ditambah 4N. Baik, langsung saja kita ke penyelesaian soal nomor 5, yaitu untuk N sama dengan 1. Lagi-lagi kita ubah N sama dengan 1. Jadi bentuknya 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1. 2 dikali 1 tambah 3 sama dengan 5 dan 1 kuadrat ditambah 4 dikali 1 hasilnya juga 5. Sehingga pada pernyataan N sama dengan 1 terbukti atau benar karena pada kedua ruas hasilnya sama, yaitu sama-sama menghasilkan 5. Selanjutnya untuk pertanyaan N sama dengan K, kita sesaat ubah N menjadi K, sehingga 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya ditambah 2K ditambah 3 sama dengan K kuadrat ditambah 4K. Kita asumsikan benar ya, atau kita hipotesakan. Selanjutnya untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, lagi-lagi kita tuliskan pernyataan dari N sama dengan K, yaitu 5 tambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya ditambah 2K ditambah 3. Nah, kemudian kita ubah lagi N sama dengan K tambah 1. Sehingga 2K tambah 1 ditambah 3 sama dengan K tambah 1 kuadrat ditambah 4K tambah 1. Nah, kita tuliskan hasil dari hipotesa tadi atau yang sudah kita asumsikan, yang dimana 2K ditambah 3 hasilnya K kuadrat ditambah 4K. Nah, kita bisa tuliskan K kuadrat ditambah 4K di bawahnya. Nah, setelah itu kita kerjakan ruas kirinya. 2 dikali K sama dengan 2K. 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian ditambah 3. Sehingga hasilnya K kuadrat ditambah 4K ditambah 2K ditambah 2 ditambah 3. Nah, setelah itu kita kerjakan ruas kanannya. Kita tulis sama dengan dulu. Kemudian kita kalikan yang dalam kurung. 2 dikali K sama dengan K kuadrat. 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali K sama dengan 2K. Kemudian kita tulis lagi ditambah 1. Sehingga hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Kemudian kita tambahkan dengan 4 dikali K sama dengan 4K. 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, setelah itu kita jumlahkan. K kuadrat tetap kita tulis ulang. Maksudnya ya, K kuadrat kita tetap tulis ulang, maaf ya. Setelah itu kita jumlahkan 4K ditambah 2K. Hasilnya 6K. Setelah itu 2 ditambah 3 hasilnya 5. Kemudian ruas kanannya kita jumlahkan juga sama dengan K kuadrat tetap kita tuliskan karena lagi-lagi dia tidak memiliki pasangan yang sama atau dia berdiri sendiri ya, atau dia beda sendiri. Nah, kemudian kita jumlahkan lagi 2K ditambah 4K sama dengan 6K. Kemudian 1 ditambah 4 sama dengan 5. Sehingga pernyataan untuk N sama dengan K tambah 1 terbukti atau benar karena pada kedua ruas memiliki hasil yang sama, yaitu K kuadrat ditambah 6K ditambah 5 sama dengan K kuadrat ditambah 6K ditambah 5. Nah, teman-teman sekalian sudah paham dong tentang induksi matematika. Untuk mengasah kemampuan teman-teman tentang induksi matematika, ayo kerjakan soal latihan 2 nomor ini. Selamat mengerjakan. Demikian materi induksi matematika dari kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.